selamat pagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Saiful Aba bersama tim. Saya utusan dari Universitas Pekalongan. Di sini di samping saya didampingi oleh Pak Eko sebagai ketua dari tim PMB Universitas Pekalongan. Kami akan mencoba menjelaskan, menceritakan Universitas Pekalongan yang mungkin semua peserta sudah pernah mendengar, sudah pernah melihat, dan sudah pernah lewat ke gedung kami. Tetapi bagaimana sih caranya masuk ke gedung kami? Caranya gampang, lewat pintu masuk, nah itu bisa. Tapi untuk masuk dan bisa bergabung, nah, silakan simak penjelasan kami selanjutnya setelah ini. Silakan bisa. Di Universitas Pekalongan terletak sangat dekat dengan pusat pemerintahan dan kota Pekalongan. Di sini juga terdapat beberapa tempat yang bisa menunjang sarana belajar teman-teman. Jadi jangan khawatir ketika teman-teman mengetahui Universitas Pekalongan dan pengen cari apa di sini, semuanya dekat. Lalu gimana sih caranya bergabung dengan Universitas Pekalongan? Sebelum saya cerita lebih banyak, saya coba cerita dulu. Universitas Pekalongan itu seperti apa? Sudah bisa terlihat? Apakah sudah bisa terlihat share screen kami? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, tunggu sebentar. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu ini semuanya sambil menunggu. Sehat semuanya, nggak? Ya, sehat, Pak. Silakan teman-teman. Sehat semua teman-teman. Pesertanya dari mana aja ini semuanya? Yang dari seluruh Indonesia pastinya ya. Ya, Pekalongan juga termasuk bagian dari Indonesia. Ya, sudah terlihat? Belum, Pak. Ya, ini sudah mulai, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Universitas Pekalongan, selamat datang generasi muda pemimpin bangsa. Informasi tentang PMB dan informasi tentang Unikal bisa disimak di unikal.ac.id atau melalui WA. Kalau teman-teman penasaran pengen bertanya langsung mengenai PMB atau mengenai Unikal, bisa bertanya di 085 700 713 713. Next. Nah, Universitas Pekalongan merupakan perguruan tinggi swasta peringkat 1 di wilayah X Karesidenan Pekalongan, Banyumas, dan sekitarnya. Indikatornya dari klasterisasi universitas oleh Kemendikbuddikti. Dari sisi apa? Dari sisi outcome-nya. Di Universitas Pekalongan ini, dari sisi outcome, kita bisa melihat kalau Universitas Pekalongan memiliki nilai yang cukup tinggi. Outcome itu dari mana aja? Dari sisi PKM dan yang lain-lain. Jadi jangan khawatir. Kalau teman-teman nanti kuliah di Universitas Pekalongan, jangan khawatir nanti outcome-nya seperti apa, sudah terbukti. Kalau tidak percaya, catat sendiri. Next. Di Universitas Pekalongan terdapat 8 fakultas yang sudah ada yang mendapatkan predikat akreditasi baik sekali. Yang pertama di Karesidenan Pekalongan juga jurusan manajemen yang mendapatkan predikat baik sekali. Seperti itu. Nah, fakultasnya apa aja?
Di Universitas Pekalongan ada 8 fakultas. Pertama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kedua, Fakultas Hukum, Fakultas Perikanan, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Farmasi. Dari 8 fakultas ini terdapat 16 program studi yang diantaranya 4 program studi D3, 14 program studi S1, dan 1 program profesi nurse. Program studinya apa aja? Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada Manajemen dan Akuntansi S1, Fakultas Hukum ada Ilmu Hukum dari S1, Fakultas Perikanan ada Budidaya Perairan S1, Fakultas Pertanian ada Agroteknologi S1, Fakultas Teknik ada Teknologi Batik dan Teknik Konstruksi. Ini teknologi batik yang kemarin sempat viral karena dia satu-satunya di Indonesia atau yang termasuk prodi langka di Indonesia. Selanjutnya ada Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini ada Kesehatan Masyarakat, Ilmu Keperawatan, Fisioterapi D3, dan Profesi Nurse. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ada 3 prodi S1, yaitu Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris. Mau jadi guru di Universitas Pekalongan bisa. Selanjutnya ada Fakultas Farmasi. Di sini ada Farmasi D3 dan Farmasi S1 sebagai fakultas yang berhubungan dengan obat-obatan. Next, di sini mengenai pendaftaran. Nah, kalau mau bergabung dengan Unikal, kapan dan bagaimana caranya? Pendaftaran dibuka 3 gelombang. Gelombang pertama yaitu 2 Januari sampai 31 Maret 2022, 1 April sampai 31 Mei 2022 itu untuk yang gelombang kedua, dan gelombang ketiga dari mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2022. Biaya pendaftarannya, gelombang pertama 175.000. Jadi nanti kalau teman-teman early count sini, jadi kalau semakin cepat datang, biaya pendaftarannya akan semakin murah. Pendaftaran di gelombang kedua 225 dan gelombang ketiga 275. Lalu prosedur, gimana caranya? Pertama, membayar biaya pendaftaran dulu. Yang kedua, unggah berkas secara online, semuanya secara online ya, mandiri, atau bisa juga dibantu oleh petugas. Lalu mengikuti seleksi masuk sesuai dengan yang dituju. Nanti akan saya jelaskan ada beberapa cara untuk masuknya, lalu juga melakukan registrasi. Pendaftarannya bisa full online di www.pmb.unikal.ac.id atau Sekretariat PMB Unikal di Gedung F, yang gedungnya sudah lantai 8 di Kompleks Universitas Pekalongan. Saya ulangi lagi ya, jadi pendaftaran online atau cek informasinya bisa di www.pmb.unikal.ac.id. Dokumen yang perlu disiapkan adalah KTP, KK, foto berwarna 3x4. Lalu yang untuk khusus, kalau yang sudah bekerja bisa syarat izin belajar dari instansi, ini untuk yang reguler, non-reguler. Juga ada ijazah S1 dan transkrip, ini untuk yang farmasi atau profesi nurse. Dan juga surat hasil tes kesehatan, jasmani dan rohani. Nanti akan dilaksanakan di Universitas Pekalongan, di UHC. Universitas Pekalongan juga punya sarana kesehatan sendiri, yaitu Unikal Health Center. Ya. Ada beberapa jalur seleksi. Nah, ini teman-teman bisa memilih nih sesuai dengan kriteria teman-teman. Pertama, jalur seleksi non-tes. Ini yang teman-teman masuk ke sini menggunakan nilai rapor atau nilai UTBK. Periodenya bisa dilakukan dengan pada 2 Januari sampai 31 Agustus. Jadi full nih, dari awal sampai akhir bisa menggunakan rapor dan menggunakan rata-rata rapor semester 1 sampai 4 saja. Cukup dari semester 1 sampai 4 rata-rata rapornya. Nah, nilai kalau untuk yang ITBK, mulai dari pengumuman sampai 31 Agustus itu menggunakan rata-rata nilai ITBK. Jadi ini kalau menggunakan jalur non-tes ini, menggunakan 2 syarat ini bisa langsung masuk. Langsung saja ke Sekretariat PMB. Selanjutnya jalur beasiswa atau jalur prestasi. Ada 4. Yang pertama, prestasi kejuaraan. Bisa menggunakan sertifikat juara maksimal 2 tahun dari proses pendaftaran. Misalkan lulus tahun 2020, sertifikat tahun 2019 bisa dipakai untuk
mendaftar di tahun 2021 atau di tahun 2022, berarti 2 tahun sebelumnya. Ada yang hafiz 15 dan 30 juz, ini nanti bisa menggunakan sertifikat atau surat keterangan. Ada yatim berprestasi, syaratnya itu SKTM, keterangan yatim, dari RT, raport, dan juga sertifikat juara kalau ada. Selanjutnya, jalur pemimpin muda. Nah, ini baru. Teman-teman kalau yang dulu di SMA pernah menjabat sebagai ketua organisasi, masuk ke sini bisa langsung masuk. Nanti bisa langsung segera hubungi. Syaratnya, nilai rapor semester 1-4. Dan bisa dilaksanakan mulai dari 2 Januari sampai 31 Maret 2022. Tapi kalau yang untuk jalur beasiswa atau prestasi ini khusus untuk Fakultas Pertanian, Perikanan, Teknik, dan FKIP. Ini untuk yang 2 yang berbintang, yaitu hafiz dan yatim berprestasi. Selanjutnya KIP kuliah ini mengikuti ketentuan pemerintah. Jadi nanti kalau teman-teman sudah punya KIP dari sekolah, mendaftar ke sini sesuai dengan ketentuan pemerintah, nanti akan dapat KIP untuk kuliah, gitu ya. Selanjutnya jalur tes. Ada tes online bisa dilaksanakan 2 Januari dan sampai 31 Agustus. Di dalam jalur tes ini nanti teman-teman akan melaksanakan ujian tes potensi akademik, tes kompetensi kejuruan, yaitu saintek atau sosum dan bahasa Inggris. Kalaupun teman-teman pengen mencoba semuanya ini, saya punya nilai rapor, tapi saya pengen tes aja, masuk jalur tes bisa, silahkan dicoba. Uji nyali bisa. Lanjut ke jalur transfer. Ini kalau yang sudah kuliah, terus dari fakultas atau dari universitas di luar Unikal nanti bisa masuk ke sini dengan caranya ada syarat dan ketentuannya, yaitu pemberkasan surat pindah, transkrip nilai, ijazah SMA, sederajat, dan juga program akreditasi program studi awal minimal setara dengan yang dituju minimal ya. Next, di sini perkembangan Unikal. Teman-teman kalau yang sekarang yang kelahiran di bawah 2000 atau 2000 ke atas, Unikal tahunnya sudah gede gitu ya. Nah, Unikal ini perkembangannya dulu tahun 98 itu hanya memiliki gedung A saja. Tahun 2002 ada gedung B yang agak ke belakang, kalau teman-teman sudah pernah, gedung belakang. Ada gedung C di tengah yang di bagian timur, pokoknya ini sayap timurnya Universitas Pekalongan. Sayap utara, sayap utaranya Universitas Pekalongan. Lalu ada gedung D di sayap selatan, lalu ada laboratorium Fakultas Perikanan di Selamaran sana. Ya, kalau teman-teman lihat di Selamaran ada Fakultas Perikanan Unikal, nah itu salah satunya di tahun 2011. Lalu ada gedung E tahun 2013, ini juga di sayap selatan. Nah, di tahun 2015, Universitas Pekalongan dipercaya oleh Kementerian PUPR diberikan hibah 2 apartemen. Yang pertama tahun 2015 apartemen mahasiswa khusus untuk putri, tahun 2018 apartemen mahasiswa khusus untuk putra. Jadi Universitas Pekalongan mendapatkan kepercayaan dari kementerian. Itu hanya ada di sebelah timur jalan, agak masuk gang sedikit, ada 2 gedung besar yang kemarin juga sempat dikunjungi oleh Pak Ganjar Pranowo di sana sebagai fasilitas isolasi COVID ya. Ini yang tahun 2016 ada gedung F yang nanti teman-teman ketika registrasi masuknya di gedung F. Jadi Unikal dari tahun ke tahun ini selalu berkembang. Mulai dari tahun 98, 2002 dan seterusnya sampai tahun 2021 ini yang nantinya akan dibangun gedung olahraga di depan asrama atau apartemen mahasiswa. Nantikan ya, nanti kalau teman-teman masuk ke sini bisa jadi sudah bisa menikmati. Tapi saya kurang tahu ya, mungkin nanti 3 tahun ke depan kita akan sudah mempunyai gedung olahraga. Fasilitas yang lain juga ada ruang rapat, ruang auditorium khusus yang kayak nonton mini teater, nonton bioskop nanti di lantai 8 gitu ya. Juga ada ruang perpustakaan, ada lab komputer, dan yang lain-lain. Fasilitas di Unikal sangat lengkap. Silakan kalau mau melihat-lihat, silakan datang ke Universitas Pekalongan, baik di sayap selatan maupun sayap utara. Nah, di sini yang lebih lengkapnya ya, ada asrama mahasiswa, ada auditorium gedung F lantai 8, ini yang tadi saya bilang teater itu, ada auditorium gedung C lantai 3 yang luas, panjang dan lebar yang bisa untuk konser. Ada laboratorium perikanan di
Pantai Selamaran, ada praktek peradilan semu untuk Fakultas Hukum, juga ada praktek di Fakultas Pertanian, ada praktek untuk Fakultas ke Laboratorium Kesehatan. Di sini juga sudah ada Unikal Health Center yang fasilitasnya juga sudah sangat lengkap. Terus juga ada laboratorium fisioterapi, ada ruang micro teaching, dan yang lain-lain. Banyak sekali, kalau saya sebutkan semuanya nanti sore baru selesai ini. Saking banyaknya fasilitas di Unikal ya. Cek sendiri. Teman-teman bisa datang ke sini. Dan juga ada Universitas Pekalongan memiliki kerjasama internasional. Di sini nanti teman-teman, jika berminat ingin belajar di luar negeri, bisa. Caranya gimana? Nanti ada pertukaran pelajar dengan beberapa universitas di luar negeri yang sudah menjalin kerjasama dengan Universitas Pekalongan. Ada yang dari Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand, dan juga ada yang dari Taiwan, yaitu dari National Cremo University dari Taiwan. Nah, di situ bisa berupa apa nih? Bisa berupa cross culture, yaitu pertukaran budaya. Nanti teman-teman yang bisa menari atau teman-teman yang mempunyai ciri khas sendiri gitu ya dari Universitas Pekalongan yang bisa dibawa ke luar negeri, nah, nanti bisa ditampilkan melalui kerjasama ini. Terus juga ada exchange, ada general stadium, ada community outreach program. Dan juga Universitas Pekalongan terus bersinergi secara nasional dan global untuk memberikan pengalaman belajar yang berkesan bagi mahasiswa. Ini mengakomodir dari kebijakan Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim, ada Kampus Merdeka. Jadi nanti ketika teman-teman kuliah di Universitas Pekalongan, pengen magang, pengen mengambil jurusan di luar Universitas Pekalongan, bisa, akan difasilitasi. Kemarin ada beberapa mahasiswa kami yang sudah magang di Tokopedia, di Shopee, dan yang lain-lain. Dan juga ada transfer kredit internasional tahun 2021. Next. Di Universitas Pekalongan juga memiliki UKM, banyak sekali UKM-nya. Pertama sekali ada olahraga, ada karate, futsal, voli, tenis meja, silat, basket, badminton, catur. Ada kalau yang seni, ada teater, ada karawitan, ada paduan suara, musik, dan tari. Minat bakat ada pers, mapala, resimen mahasiswa, radio, pramuka, dan HAMI. Nah, teman-teman bisa menyalurkan bakat di luar akademiknya di UKM kami. Silakan, nanti akan terbuka lebar. Teman-teman mau ikut di semua UKM juga bisa, tapi asalkan bisa mengatur diri ya. Tapi ya ikuti yang sesuai dengan minatnya saja. Nah, data lulusan yang sudah pernah dari Universitas Pekalongan ada beberapa yang mungkin teman-teman juga sudah sangat mengenal beliau. Yang pertama adalah Bapak Sutrisno Bahir. Ya, beliau ini Ketua Ekonomi Industri Nasional, sudah namanya sudah terkenal di seluruh Indonesia, mungkin juga sampai level internasional, sudah malang melintang. Yang kedua ada Pak Abhan, Ketua Bawaslu RI. Ada Pak Hasib Holbihi, Purna Bupati Pekalongan. Terus juga ada Pak Salami Mahfud, beliau adalah Purna Wali Kota Pekalongan sebelumnya. Nah, di sini ada 16 program studi dengan jumlah alumni yang totalnya mencapai 13.929. Apa sih fungsi alumni? Nah, kalau teman-teman ketemu dengan alumni Unikal, misalkan mau kerja atau wirausaha ya, wirausaha, kamu yang gini, Unikal kode, nah, langsung akan terjalin hubungan dengan 13.929 orang di luar sana. Itulah fungsinya alumni. Nah, oke, selamat datang generasi muda memimpin bangsa. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa disampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Eko. Terus nggih, Pak Eko. Kami dari tim Ikon. Kalau saya sendiri, Pak, apa namanya Pak? Saiful. Anwar. Pak Saiful. Pak Saiful, oke. Pak Saiful. Ya, baik, terima kasih Pak Saiful. Nah, teman-teman, selanjutnya kita bisa mulai tanya jawab ya Pak Saiful. Untuk kesempatan ini, teman-teman boleh bertanya apapun terkait dengan Universitas Pekalongan. Ya, maka
Silahkan teman-teman, kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom chat atau bisa melalui penyampaian langsung. Oke, apakah ada dari teman-teman yang mungkin mau menanyakan sesuatu? Oh ya Pak, tadi ada satu pesan yang masuk ke saya dari salah satu anak menanyakan terkait tadi ada jurusan teknologi batik itu jurusan baru atau awal mulanya bagaimana Pak untuk program ini? Sepertinya masih ini ya masih belum familiar. Bisa dijelaskan? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat keren. Di samping saya ini sudah ada Pak Eko, ketua tim PMP kami. Selamat siang Pak Eko. Ada yang mau diceritakan Pak Eko mengenai teknologi batik itu dulunya seperti apa gitu Pak? Ya, ceritanya Jawa. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Eko dari tim PMB 11 terkait dengan program studi batik Pak Ji. Apakah suaranya terdengar Pak? Ya, terdengar Pak. Oke. Program studi batik ini adalah program studi D3 yang mana pembukaan prodi ini itu merupakan amanah dari kementerian. Jadi Unikal ditunjuk oleh kementerian untuk membuka program studi batik karena batik ini adalah rohnya Pekalongan. Jadi kalau Pekalongan tidak ada prodi batik kurang seperti itu Pak. Jadi setelah itu beberapa waktu dari Pak Menteri memberikan amanah itu kepada kami untuk membuka prodi tersebut sejak kurang lebih dari, kalau tidak salah mohon maaf, dari tahun 2015 Pak, atau 2017. Jadi sudah terakreditasi B untuk yang program studi batik ini. Ya. Oke, terima kasih Pak Eko. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Silakan. Tadi sepertinya juga ada beberapa jurusan seperti farmasi, kemudian perawat. Ya. Tetangga saya itu, kalau boleh sedikit cerita Pak, sempat menjadi dekan di Fakultas Perikanan, Bu Komariah almarhum. Oh, salah. Nah, saya kalau sore hari, pagi hari selalu melihat beliau ini pulang pergi ke kampus sebenarnya. Yang teringat oleh saya Unikal itu tangga saya itu, Bu Maria. Oke, baik, terima kasih. Ya. Intermezzo. Ya, silakan teman-teman. Ada yang mau menanyakan soal tadi sudah ada berapa program beasiswa juga ya untuk pendaftaran untuk masuk Unikal. Kalau jurusan yang paling diminati sementara ini apa Pak? Kalau di Unikal? Silakan Pak Eko menjawab atau saya? Silakan Pak Saiful atau Pak. Oke. Program unggulan ya. Program unggulan di Unikal itu program yang apa ini? Ya dari ekonomi ya Pak. Ekonomi ini sangat laris. Ada dua program studi, yaitu ada manajemen dan ada akuntansi. Ya betul, yang salah satu prodinya sudah terakreditasi baik sekali. Ya, dan yang satunya menyusul masih B kan, penyebutannya mengikuti dari kebijakan pemerintah. Jadi yang dulu itu kan akreditasi A, B, C seperti itu ya. Nah ini ke depan nanti akan menjadi baik sekali dan lain sebagainya. Nah ini yang apa kemarin Pak? Yang baik sekali Pak? Jadi kebetulan manajemen prodi manajemen tahun 2020 ini
2021 Ya, 2021 ini menjadi pionir yang pertama di lingkungan Pekalongan dan sekitarnya yang mendapatkan akreditasi baik sekali. Satu-satunya. masih belum ada ya Pak? Masih belum ada, ya, lagi. Karena proses penilaian dari manajemen menjadi baik sekali ini berbeda dengan proses penilaian yang sebelumnya. Kalau sebelumnya menggunakan 7 penilaian, ya, sekarang menggunakan 9 penilaian dan manajemen mendapatkan predikat baik sekali. Pertama dan mungkin masih satu-satunya di Pekalongan. Dan prodi-prodi yang lain juga akan menyusul. Betul sekali. Ini program beberapa bulan ke depan. Insya Allah bulan Desember, kebetulan saya juga salah satu dari tim itu ISK namanya. Itu ada kurang lebih 6 program studi yang sudah akan melanjutkan ke baik sekali juga. Nah, mungkin ini juga yang mungkin akan banyak sekali prodi baik sekali di Universitas Pekalongan di tahun 2022. Kita berharap seperti itu. Juga ini semua didukung oleh dosen-dosen Universitas Pekalongan yang dokternya itu sudah banyak banget Pak di sini Pak. Oh, iya. Di manajemen sendiri ada 6 ya. 6 dan ada satu Ibu Prof Nur itu beliau ya, ada profesor ya, ini akan membimbing nanti teman-teman mahasiswa untuk bisa mendapatkan pengalaman akademik dan non akademik yang lebih baik. Itu. Baik. Oke, jadi jurusan ekonomi sementara ini menjadi jurusan yang paling favorit ya Pak ya. Ya, ya. Oke, mungkin juga melihat Kota Pekalongan ini pengusaha, kota bisnis ya Pak ya. Betul sekali. Ya. Baik teman-teman, ada pertanyaan lagi dari teman-teman mungkin? Silakan loh, nggak usah malu-malu. Atau mau ceritani apa gitu tentang Unikal, pengen tahu cerita kok bisa Unikal gedungnya banyak banget itu gimana? Ya. Pak Eko bisa cerita. Yo ya Pak, ini maaf ada pertanyaan dari salah satu murid kami terkait dengan jurusan batik itu melajari apa saja? Pak Eko. Oke, jurusan batik ya, batik di sini dipelajari salah satunya teknik pewarnaan alami. Ya, jadi tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi ramah lingkungan. Selain itu ramah lingkungan, kemudian proses dari awal membatik sampai dengan akhir itu bisa dipelajari di sana, ya. Dari bagaimana menempelkan malam itu namanya apa ya? Saya kurang familiar gitu. Ada yang carut dan canting ya, seperti itu ya. Jadi dipelajari dari awal sampai akhir di sini. Menambahkan Pak ya, kalau di batik juga nanti akan jika berkolaborasi, ini kan kebetulan kampus Merdeka berkolaborasi dengan program studi lain, misalkan dengan manajemen. Jadi tidak hanya dari prosesnya saja, tapi juga mungkin dari proses, bahkan sampai nanti setelah menjadi batik itu bagaimana meningkatkan penjualannya, terus juga citranya, mereknya dan yang lain-lainnya juga akan bagaimana sih mengembangkan batik itu tidak hanya sebagai batik barang, tetapi juga sebagai karya seni yang mempunyai nilai lebih tinggi dari hanya barangnya itu. Ini itu juga yang salah satu dipelajari di teknik batik. Kalau di batik, kemudian ada program bersama nih, kewirausahaan. Ya, kewirausahaan itu tadi dari semua program studi nanti akan ada mata kuliah wajib ya, mata kuliah kewirausahaan yang mana salah satunya adalah untuk mempromosikan tadi itu ya, biar tidak hanya membuat tapi tidak bisa menjual ya, gitu kan, tidak seperti itu ya. Jadi berkarya juga memberikan pemasukan gitu. Begitu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Saiful dan Pak Eko. Ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman dari kalian? Terkait tadi apartemen itu Pak, kalau misalnya dari orang Pekalongan sendiri memakai apartemen itu untuk studi, apakah diperbolehkan Pak? Atau itu hanya menjangkau dari mahasiswa luar? Gitu?
Untuk beberapa waktu ini masih umum, Bapak, ya, masih umum. Jadi siapapun bisa, ya. Kebetulan memang pasca COVID ini, pandemi ini apartemennya di off-kan dulu karena kita memfasilitasi program pemerintah juga yang membantu sebagai tempat fasilitasi untuk isolasi. Nah, untuk program itu berakhir di bulan Desember. Jadi nanti mulai bulan Januari mudah-mudahan sudah tidak ada peningkatan yang signifikan lagi untuk COVID di Pekalongan dan apartemen ini bisa disterilkan lagi, ya, sterilisasi secara menyeluruh, kemudian bisa dipergunakan untuk mahasiswa kembali. Dan dari manapun bisa. Itu untuk yang apartemen cewek, ya, yang dibangun pertama itu satu kamar berisi 4, Bapak, ya, satu kamar berisi 4 orang, kamar mandi dalam. Ada satu cerita unik ini, Pak. Kamar mandi dalam. Gimana Mas Aka? Kemarin itu pas dipakai sebagai isolasi, itu banyak testimoni dari yang menggunakan fasilitas itu. Mereka itu cepat sembuh dan ketika sudah hampir sembuh itu mereka malas pulang, Pak, karena saking nyaman. Ya, seperti fasilitas hotel tuh, ya, ada kamar mandi dalamnya dan sangat bersih, ya, bersih sekali. Jadi ngantar kota kacau kemarin. Kemudian kalau yang putra, ya, yang putra ini terpisah, bangunannya sebelahan, tapi khusus untuk yang putri sendiri, khusus yang putra sendiri, dan nanti di luar difasilitasi untuk penjagaan, ya, 24 jam, ya, penjagaan 24 jam oleh security, gitu, ya, sehingga terpantau, ya. Seperti itu mungkin Bapak untuk yang rumah, ya, apartemen, ya. Kemudian di depannya apartemen masih proses pembangunan GOR, ya, betul sekali, ya, yang mana GOR pertama itu direncanakan bulan Maret sudah selesai. Maret ini, Pak? Iya, Maret ini sudah selesai. Jadi mahasiswa baru ini nanti sudah bisa menikmati ini. Waduh, saya iya. belum ada, Pak. Oke. Iya, seperti itu, Pak. Sangat dekat dengan apartemen mahasiswa, iya. Jadi nanti teman-teman ketika masuk, kalau misalkan COVID-nya sudah selesai, ya, amin. Sore bisa pulang langsung ya. Saya juga nggak sabar ini menunggu. Oke. Lalu misalnya itu sudah bisa diaktifkan lagi, Pak, untuk mahasiswa yang akan menginap di memakai apartemen itu dikenai charge berapa, Pak, untuk? Oh iya, untuk yang sebelumnya yang putra itu kena charge satu orang 100.000 per anak, ya, 100.000 per anak per bulan. Iya, di luar listrik, ya, Pak, di luar listrik. Nanti listriknya satu kamar, setiap kamar ada gitu, ya? Sendiri, ya, nanti ngisi sendiri tempatnya. Ya. Kalau yang cewek itu 300.000 satu anak. Itu sudah termasuk listrik. Ya. Ruangan kamarnya ber-AC juga, Pak, berarti? Atau ber-AC? Oh, ber-AC, ya. Wah, luar biasa. Oke. Nanti yang minimal ber-AC, kalau ada beberapa yang tidak, makanya AC-nya kipas, AC alami. Tetap masih ada. Iya, cuman ada yang sudah ber-AC, ada yang belum. Gitu. Proses. Iya. Baik, Pak Saiful dan Pak Eko, ini ada yang mau menanyakan terkait jurusan hukum. Oh iya. Nah, jadi bagaimana dengan tugas akhir dari Fakultas Hukum ini? Apakah dituntut skripsi atau pembuatan tugas akhir? Kemudian apakah ada beasiswa bidik misi? Misalnya untuk per semesternya berapa untuk Fakultas Hukum? Lalu kalau ada KKN atau seperti magang gitu, biasanya ke LBH atau perusahaan? Oh iya, oke. Ya, seperti itu, ya. Pak. Yang pertama untuk tugas akhir, ya. Tugas akhir sarjana itu skripsi, ya, Mas. Yang sarjana itu skripsi. Yang diploma itu bukan skripsi tetapi hasil studi kasus,
Ya, contohnya yang saya pahami yang di fisioterapi ini kan D3 ini. Ya, masa studinya 3 tahun, kemudian di tahun ketiga nanti membuat studi kasus penanganan pasien langsung di rumah sakit. Gitu. Nah, kalau yang S1 itu membuat skripsi dimulai dari semester 7 ya. Semester 7 itu sudah bisa membuat mengajukan judul skripsi dan berproses segera diselesaikan. Kemudian untuk yang selanjutnya terkait bidik misi. Sekarang sudah tidak ada bidik misi, Pak, ya. Dialihkan ke KIP kuliah. Iya, jadi bergeser. Ya. Jadi yang dulunya itu bidik misi, sekarang KIP kuliah. Dan ini bisa untuk semua program studi di Unikal. Dengan ada beberapa program studi dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, nanti bisa diinformasikan setelah proses pendaftaran. Gitu, Pak. Kemudian yang selanjutnya untuk KKN. Kalau KKN ini beberapa kali ini KKN-nya online ya. Online di di sekitar rumah masing-masing, kemudian di desa masing-masing, karena kita masih menjaga kesehatan dari anak-anak kita ya, supaya penularan atau perkembangan COVID ini bisa ditekan. Untuk yang sebelum COVID, KKN ini ke lintas kabupaten, ya, di Pemalang, kemudian di Pekalongan, di Batang, gitu. Jadi nanti tergantung tema yang kita ambil, gitu. Ya, kalau magang beda lagi dengan KKN ya. Kalau magang di perusahaan ya biasanya ya. Ada kalau di ekonomi dan di hukum itu. Kalau di Fakultas Hukum kemungkinan ketika teman-teman mempunyai pandangan pengen magang di mana gitu ya. Nanti kita akan bantu atau biasanya bisa difasilitasi perizinannya dan yang lain-lainnya dibantu. Tetapi kalau yang sudah biasa ada itu di perusahaan atau kalau itu ya di firma hukum mungkin. Firma hukum ya, BLB seperti itu ya. Gitu. Kalau yang di ekonomi biasa di kita sebut salah satu itu ada FIF gitu ya. Banyak yang lainnya. Tapi kalau yang untuk kampus Merdeka kemarin ada beberapa mahasiswa kami, salah satunya itu yang mungkin teman-teman ada yang pernah kenal, sudah pernah magang di Tokopedia, Shopee, sama beberapa startup nasional. Ya, karena kebetulan MDKN ini kan memfasilitasi lintas daerah, tidak hanya di Pekalongan saja. Bisa itu kemarin ada beberapa anak juga difasilitasi ke Tokopedia dan Shopee dan yang lain-lain beberapa banyak ya nasional. Banyak sekali programnya ya. Betul sekali. Nanti juga semakin kreatif mahasiswa masuk kemana gitu akan kita fasilitasi seperti ini ya, dibantu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, terkait tadi sudah mengenai jurusan hukum ya teman-teman ya. Mungkin ada yang tertarik masuk jurusan-jurusan lain, ada farmasi, ekonomi, hukum, perawat ya. Oke. Apakah masih ada pertanyaan lagi teman-teman dari kalian? Iya. Kalau ingin di kesehatan ada fakultas kesehatan ya, ada Kesmas ya, kesehatan masyarakat, keperawatan, fisioterapi, nurse, farmasi juga termasuk kesehatan ya, farmasi D3 dan S1. Kalau yang lainnya sarjana ada di ekonomi, ada manajemen, akuntansi, hukum, pertanian, perikanan. Kemudian yang ingin jadi guru, ini ada FKIP ya. FKIP ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Kalau yang untuk jurusan kesehatan, jangan khawatir. Jangan lupa masih ada ini yang mau ingin menjadi insinyur. Oh iya, yang dimulai dari D4 konstruksi dulu ya. Kalau dulu di konstruksi dulu ya, betul. Nanti kemudian ada tadi salah satu yang amanah dari kementerian ya, dari Batik juga. Ya, gitu Pak. Oke, satu pertanyaan lagi nih Pak, ada dari salah satu murid menanyakan tentang perkuliahannya, apakah hanya kuliah reguler siang, pagi sampai siang, atau ada kuliah khusus untuk yang sore sampai malam gitu? Kelas. Oh iya.
Kalau untuk yang secara keseluruhan banyak ya yang mayoritas ya. Yang mayoritas itu memang kuliahnya reguler 1. Reguler 1 itu artinya kuliahnya dimulai dari pagi ya. Tapi ada beberapa jurusan yang membuka program reguler 2. Okay. Ada dari manajemen kan ya, manajemen, akuntansi, hukum itu juga ada reguler 2. Kemudian ada dari kesehatan masyarakat juga ada reguler 2. Kemudian dari farmasi juga ada yang D3 itu membuka reguler 2 gitu. Kuliahnya bisa di sore hari atau di Jumat sore atau di hari Sabtu. Iya. Di hari Sabtu ada berarti. Sabtu biasanya. Minggu juga. Jumat Sabtu gitu ya. Sabtu. Ya. Jadi ada 2 penyebutan Bapak, reguler 1 dan reguler 2 gitu. Baik, terima kasih Pak Saiful, Pak Eko. Ya, teman-teman, ini tadi pemaparan dari Pak Saiful dan Pak Eko sungguh menarik sekali karena ternyata di Kota Pekalongan sendiri, Universitas Pekalongan juga mulai, ya bukan mulai lagi, sudah sangat berkembang sekali dari jurusan-jurusannya tadi, kalau teman-teman cermati tadi ya. Maka sangat bisa kita pertimbangkan teman-teman, kalau teman-teman mungkin tidak ingin repot-repot kuliah jauh-jauh ya. Iya, betul sekali. Biaya hidup lebih terjangkau. Fasilitas lengkap sudah wes. Ya. Tentunya ya, dengan segala usaha teman-teman juga ya, tentu siapa sih yang nggak ingin sampai menjadi sarjana begitu kan? Ya, betul. Apalagi sekarang ya, ketika orang daftar kerja pasti dilihat lulusannya jenjang SMA atau strata 1 atau D3, paling nggak strata 1 lah teman-teman. Nah, maka teman-teman tadi Pak Saiful dan Pak Eko sudah memberikan kita banyak penjelasan, dan mungkin teman-teman yang akan bertanya-tanya lebih lanjut masih bisa ya Pak Eko dan Pak Saiful ya. Lewat chat langsung ke nomor PMB juga bisa, yang 085 700 713 713 itu adalah kontak person khusus untuk pendaftaran mahasiswa baru. Ya, jadi langsung chat ke sana, atau ada Instagramnya juga ya Pak ya, PMB Unikal. Iya, bisa ke sana juga untuk mengintip kegiatan PMB di tahun-tahun yang kemarin. Bisa lihat ke sana ya. Jangan lupa di follow juga ya itu ya. Informasi juga sudah disampaikan di sana, bisa dikepoin lah. Iya, betul. Kepoin aja. Ya tentu Pak, nanti pasti teman-teman ada yang tertarik melihat-lihat untuk informasi dari Instagram juga. Oke. Ya. Nah, teman-teman, kita sudah melewati beberapa menit bersama Pak Saiful dan Pak Eko. Ya tentu nanti kita bisa bertanya-tanya kembali atau mencari informasi. Tapi paling enggak tadi informasi yang sudah kita dapatkan mengenai jurusan-jurusan, bagaimana pendaftaran, semuanya sudah disampaikan dengan jelas oleh Pak Saiful dan Pak Eko. Nah, Pak Saiful dan Pak Eko, dari kami, saya mewakili keluarga besar Santo Bernardus, SMA Santo Bernardus, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan atau hal yang kurang berkenan, dan semoga di antara kita semua kerjasama terkait dengan acara ini atau ada acara-acara lain bisa semakin baik. Oke, terima kasih. Amin. Silakan dari Pak Saiful atau Pak Eko akan memberikan closing statement atau Mas apa akan memberikan? Ya. Oke, terima kasih atas fasilitasinya. Oke. Mungkin closing statement dari kami untuk teman-teman semuanya. Ketika kita menuntut ilmu, itu yang paling utama adalah niatnya. Jadi remember your intention. Niatnya mau kemana, niatnya mau ngapain, nah itulah yang harus kita pegang teguh dari awal sampai akhir. Semoga nanti apapun akhir dari hasil kita, semuanya pasti tidak akan pernah mengkhianati dari usaha. Jadi hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Mungkin itu closing statement dari kami.
Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Semoga sehat selalu di masa pandemi COVID ini. Baik, terima kasih Pak Saiful dan Pak Eko atas semangatnya. Sehat selalu juga untuk Pak Saiful dan Pak Eko. Sukses ya Pak. Terima kasih. Sama-sama, sukses Pak. Sukses untuk semuanya.